Hey, 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 hello. Halo, halo. Sudah live? Halo, saya Pongki Barata. Senang sekali bisa kembali lagi bersama teman-teman di Pongki Barata Crossover. Ya, teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung. Silahkan datang ke sini. Panggil teman-temannya, share. Ajak teman-temannya untuk datang. Hai, sudah ada yang dadah-dadah nih ya. Pongki Barata Crossover hari ini kita akan mendatangkan tamu dari teman saya, satu alma mater di sebuah studio. Ya, ini sudah Joan ya. Tomo Widayat namanya. Kenapa kita memunculkan Tomo Widayat? Karena ada beberapa topik yang memang Tomo terlibat di situ. Dan hari ini Pongki Barata Crossover disponsori oleh Ernie Ball. Nah, sesuai dengan kaos saya juga. Bisa lihat ya. Senar gitar Ernie Ball dari High End Gitar ya. Belinya di High End Gitar. Kenapa? Karena terjamin original asli dan dia juga harganya pas di sana. Tidak pernah saya menemukan senar sebaik ini dan semurah ini ya. Right. Teman-teman, sekali lagi selamat datang di Pongki Barata Crossover. Sudah mulai berdatangan dan hari ini kembali saya akan mengundang teman saya yang terlibat di dalam proyek ini. Sebentar ya. Lu mana tadi? Lu kok nggak muncul? Foto Nera muncul. Angel rek. Oke. Ini akan saya panggil teman saya yang sudah standby. Set. Iya, di manakah dirimu berada? Wih, apian kowe gambare, wah. Persaingan kompetitif iki. Saya tak unggahkan dulu gambar saya. Wah, Mas Tomo Widayat, apa kabar? Halo Mas Wong. Mas Wong, selamat Natal Mas Wong. Terima kasih. Bahagia selalu. Terima kasih. Selalu. Sampean juga selalu boys. Salah satu gitaris terboys di DIY Jateng dan Asia. Jadi lingkupnya dari kecil sampai besar, DIY Jateng dan Asia. Sudah banyak teman-teman kita di sini, ada Bagus Tikus, Eros Chandra, Juragan. Bosku, gimana bos? Ya, bosku. Saya gambar muter-muter. Mangcela Kota idola. Mangcela Kota. Ya, kita dedikasikan beberapa menit. Presisi sekali nih, senang sekali saya. Iya, betul. Itu kan waktu dulu Dream Band itu, waktu audisi, kita semua sudah bilang begini. Ini masa depan ini masa depan. Waktu itu kita sudah bilang gitu ke dan Mas terwujud Cela. ya. Dan terwujud. Terrealisasi. Nah, banyak hal-hal tentang wujud dan realisasi yang bisa kita bicarakan dengan Mas Tomo malam ini. Ya, gitu. Siap. Suaraku gandem dong ke penyiar-penyiar RII. Pakai mic apa tuh itu? Nah, ini mic-nya. Ada mereknya. Audio. Ini Mas Tomo juga perlu kayaknya. Mau ya? Mas Tomo mau? Boleh. Boleh kalau ada ya boleh, tak tompo Mas. Dari Joseph Manurung nanti tak aturkan. Oh iya. Ya, tak atur. Oke. Mas Tomo, selamat malam. Selamat malam Mas Pong. Saya kenal piye saja nih. Saja nih malah ngopo iki. Tunggu. Malah ngopo iki saja nih. Ini saya punya pertanyaan yang ultimate nih. Kalau boleh milih satu ya, antara menjadi gitaris atau songwriter, lebih mana yang jadi pilihanmu? Kalau cita-cita sebenarnya saya pengen jadi songwriter Mas. Bukan gitaris ya? Ya gitaris, cuman gitar ini mau apa ya istilahnya. Aku ngulik gitar bukan yang terus mendarah daging segala teknik tak pelajari, enggak. Aku dari dulu kan seneng gitaran, seneng nyanyi terus lihat teman-teman
bisa bikin lagu bagus tuh aku seneng banget itu dan pengen kayak gitu gitu. Pengen bisa kayak Hmm. gitu. Cuman Referensimu ya pada siapa dulu? prakteknya ke sini ya sing jalan ya jadi gitarisnya malah songwriternya belum begitu apa namanya terasah lebih dalam lagi. Iya. Dulu referensinya siapa waktu mau mulai ngulik musik itu? Dari apa? Dari pertama kali apa pas band-bandan? Pas band-bandan, pas band-bandan. Aku tuh ngeband kan mulai dari SMP. Salah Mm-mm. satu partner ngebandku dulu Yudi Jodirus. Oh, Itu Yudi temanku SMP. X17, X17. Ya itu temanku ngeband SMP. Terus habis Mm-mm. itu aku mulai pengen ngeband banget setelah lihat Ahit Mandis, Wih, Mas Bay. Ya. Ait Mandes. Iya, iya, Karena iya. dulu kan waktu mereka sering manggung, aku masih di bawah, masih musing-musing gitu, terus lihat Nuens, Mas Mm-mm. Ian, Mas Harsa, itu aku, wah, Mm-mm. kapan ya bisa kayak gitu? Ya, akhirnya, ayo, pengen ngeband, terus akhirnya juga ngeband, menseriusi ngeband, karena Me- lihat mereka. Menurutmu apa breakthrough yang dilewati oleh Tomo Widayat sampai akhirnya bisa berkarir sebagai tanda kutip ya anak band? Breakthrough-nya apa sih? Kan banyak orang nih pengen berkarir Hmm. sebagai anak band, tapi dia nggak punya gambaran gitu. Pintu masuknya tuh di mananya gitu. Breakthrough-mu itu apa waktu itu? Apa ya, ya kalau aku sih awal mulanya, dari awal banget ya, aku kan ngefans sama Hitmande sama Mas Bayu, kebetulan mereka itu latihan di studio yang sama tempat aku nongkrong. Wah, Hmm. apik tenan band iki. Terus aku sering melihat mereka manggung, terus akhirnya aku memberanikan diri untuk main ke kosnya mereka Hmm. dengan Hmm. modal nggak kenal waktu itu. Waktu cuma Hmm. Mas aku pengen ajar gitar gitu, main Hmm. ke temannya Mas Bayu. Terus ya udah dari situ akhirnya aku dekat, terus malah sempat jadi kru mereka juga dari situ. Terus mereka pindah Alamanda, dari studio lama mereka nongkrong pindah ke Alamanda, terus saya ikutan nongkrong sana juga. Ya udah dari situ saya kenal banyak orang termasuk Mas Pong, terus ada Mas Ian, ada Mas Uki, ada Eros juga. Ya mulai dari situ akhirnya pintunya semakin kebuka Berarti gitu. kesimpulannya lingkungan ya, ganti lingkungan itu Lingkungan yang ya anu. penting. Iya, lingkungan itu penting, apa istilahnya, pergaulan lingkungan itu penting Hmm. begitu. Dan itu waktu Hmm. itu didapatkan di pergaulan di studio Alamanda itu ya. Emang Di emang ada Alamanda. apa? Kalau versi Mas Tomo ada apa di Alamanda itu? Selain orang-orang yang katanya saat itu banyak artis gitu. Orang bilang kan gitu ya. Padahal kan kita tidak pernah Uh, merasa itu. Artis dalam arti seniman iya, cuman apa yang didapat dari lingkungan baru Alamanda itu? Ya aku bertemu dengan banyak orang yang mana mereka udah di Jogja, udah malang melintang lah istilahnya. Hmm. Ya udah aku ke situ ingin istilahnya ingin cari ilmu, ingin kau ngopo sih, aku akan dapat input apa dari orang-orang baru yang notabene mereka lebih senior dari aku. Kalau di studio lama kan ruang lingkupnya kecil dan apa namanya band-bandnya kan juga bukan band yang dia di Jogja nyekel istilahnya gitulah. Hmm. Terus ya di Alamanda aku dapat banyak sekali pelajaran ya, masalah sound lah gimana lah, dandan neng panggung ki piye, gaya neng panggung ki piye. Oh ya. Terus akhirnya aku bisa Hmm. bisa lihat gitar larang banget ya di Alamanda toh. Larang banget. Gitar larang tuh apa? Misal apa Nah, misal? yaitu 3 huruf itu PRS. RPS. Iya, 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 iya. Loh, padahal dulu pengenmu kan malah Gibson Les Paul toh, yang akhirnya terwujud. Iya, Gibson Les Paul sih dari kecil. Ya Ya, atas kebaikannya Eros iya. Coba sekarang akhirnya kalau punya Gibson. oh ya, terus akhirnya terwujud kan punya Gibson Les Paul Ya ya. alhamdulillah. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Itu cinta pertamamu ya kayaknya Les Paul itu ya. Ya karena dari awal aku pengen jadi gitaris kan liatnya Slash kan dulu. Wah keren yo Mm-mm. gitarnya keren. Akhirnya pengen itu. Terus pas Mm-mm. mau dibeliin gitar ternyata kan mahal Les Paul zaman dulu. Akhirnya Mm-mm. dapatnya Washburn N2. Nah, itu ikonik itu. Buat yang kenal Tomo lama ya, dia dengan bandnya dulu Black Forest ya. Saya tahu Tomo dari Black Black Forest. Forest. Black Forest itu Washburn N2 itu ya, yang jadi N2, pegangan N2 ya. betul. Habis Warna itu merah. apa? Habis itu apa? Habis Habis N2 apa? N2 aku punya gitar bikinan sendiri Mas Godek Mas Gode apa ya bentuknya? yang bentuknya kayak biola. Oh ya, 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 ya. Itu.
Demi menarik Setelah itu perhatian aku massa itu ya? apa? Itu bentuk Kenapa? seperti itu demi menarik perhatian massa atau ada alasan tertentu? Ya seneng bentuknya aja. Aku pengen punya gitar kayak gitu. Tapi kan itu kan aslinya Ibaneznya Paul Gilbert kan, dan di sini nggak ada. Ada pun mahal. Yus gawe wae. Ya Hmm, dengan hmm. skala yang manut feelingnya sing gawe kuwi. Hmm, hmm, hmm. Dengan skala sing Jadi skalanya manut feeling. manut feelingnya sing gawe. Betah pakai gitar custom made gitu. Kenapa? Betah pakai pakai gitar gitu bisa bisa dipakai profesional. Oh, kalau zaman dulu mungkin pengetahuan para luthier belum kayak sekarang ya. Hmm. Referensi juga belum banyak ya. Kalau dulu sih sebenarnya kalau yang aku pakai sih nggak layak buat recording, buat Hmm. profesional nggak layak sih. Kayunya juga pengetahuan tentang kayu kan juga umbuh kayu sing dinggopo kan ke kadar kekeringannya seberapa kan juga nggak tahu juga kan. Iya, iya. Jauh lah kalau sama luthier sekarang jauh. Kalau sama seingat saya ya, jadi zaman saya nongkrong di Alamanda itu hampir sama dengan zaman Tomo. Cuman saya 2003 pindah Jakarta, Tomo masih di sana. Ya, Cuman itu ya, era-eranya kita satu era ya Tom untuk nongkrongnya. Karena kan ya. sebenarnya sudah berganti banyak orang kan sebenarnya. Jadi Ah, ah, Alamanda ah, itu ah. tidak fokus di orang-orang itu aja, dia bertumbuh. Dari batas dulu pokoknya. Iya dari Dari batas. zaman Nah, batas. yang saya ingat Mas Tomo ini sebenarnya paling muda di situ, paling kecil. Itu paling sering disuruh-suruh. Nah, apa yang di itu? Iya betul. Contohnya apa? Suruh-suruhnya gimana itu? Kalau disuruh sih nggak terlalu, pokoknya yang dia paling di sana tuh kalau jadi dulu di Alamanda ada satu ruang di mana itu meeting point-nya anak-anak, ruangannya itu nggak terlalu besar, tapi di situ wah barangnya akan banget, gitarnya oke, yang nongkrong situ banyak. Lah kalau pas saya datang, saya nuwun mas, datang itu mesti ada satu dua benda yang kesampar itu karakternya di situ yang sampai sampai kalau saya datang tuh awas 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 gitu. Awas, awas ya. Jadi kakak-kakaknya itu ngerti gitu. Tomo ini apa itu istilahnya? Apa ceroboh ya atau apa ya? Bukan ceroboh ya, apa? Sloopy Sloopy Sloppy, ya Sloopy. Sloopy. Terus kalau ada gitar, semuanya nggak mau pegang gitar, kasih Tomo. Disuruh ngapain tuh Tom? Ya suruh nyanyi, suruh gitaran pokoknya. Suruh Jadi ngiringi. kan suruh ngiringi. Suruh ngiringi siapapun yang pengen curhat terselubung ya. Iya, itu nggak terjadi di Alamanda aja, di kampus juga kayak gitu. Saya itu pernah dipegangin gitar, jadi habis ospek terus makrab, dipegangin gitar sama kakak kelas dari jam 12 malam sampai subuh. Itu lagunya nggak ganti. Wedan. Pokoknya suruh gitaran terus sampai subuh itu berjam-jam. Itu. Gila, 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 gila. Itu proses penggodokan ya, karakter ya sebenarnya ya. Iya, Karena kan iya, iya. karena kan orang bisa memilih itu sebagai sesuatu yang hanya sebatas hiburan atau malah belajar dari situ gitu. Ya sebenarnya belajar dengan awalnya kan karena banyak dengerin musik kan mas. Dari kecil kan banyak input musik masuk gitu. Hmm. Akhirnya seneng gitaran, seneng nyanyi-nyanyi. Bahkan waktu SMP itu kalau malam minggu teman-teman pada belayang kemana, ke alun-alun kidul kemana, saya milih ke kampungnya mbah saya. Di situ ada sebuah gang. Nah, saya mending ke situ gitaran. Ada teman senior saya di situ yang ngajarin gitar saya dulu. Saya mending ke situ gitaran sampai malam gitu. Saya mending ke situ zaman SMP. Ya itu terbentuknya di situ. Kowe kudu iso main lagu akeh, lagu apa kudu iso ya dari situ. Siapa Ya, tokoh yang dalam hal pergitaranmu itu ya yang misalkan ingin Tomo ucapkan terima kasih gitu siapa tokohnya? banyak. Jadi pertama kali yang saya ngajarin saya gitar tuh namanya Mas Jito. Itu pernah jadi wartawan di Bernas tuh pertama kali. Mas tolong aku ajari gitar. Ini lo caranya greng pertama tuh beliau ngajarin. Terus ada namanya Mas Gunadi, itu rumahnya yang orang yang rumahnya sering saya buat gitaran kalau malam minggu itu juga yang ngajarin, istilahnya yang doktrin saya. Kowe iki aja istilahnya jangan terpaku pada satu aliran, iso kabeh mbok rungokke walaupun kamu
Kamu tidak harus menguasai semuanya, tapi ki biar semuanya masuk ke kepalamu gitu loh. Karena itu nanti suatu saat bisa bermanfaat. Dan terbukti sekarang pas kalau terbukti di pekerjaan saya yang sekarang sebagai arranger, sebagai produser itu Iya, sangat-sangat apa ya bermanfaat ilmunya. iya. Ngomong-ngomong, Gitu. sebelum masuk ke produser ya, kemudian ada era Tomo rekaman di sebuah label terbesar di Indonesia yang kita tidak sebut namanya Sony Music ya. Itu, Oh sebelumnya ada Ide lu, Semar dulu. Ide Semar dulu ya. Oh, Sebelum, oh. jadi masuk masuk industri ceritanya ya. Oh, oh, ya, Nah, ya. apa yang engkau rasakan sejujur-jujurnya ketika sudah berada di lingkaran industri yang tadinya diimpi-impikan? Nah, itu apa? Sekarang kan sudah lebih lebar dari itu. Nah, pada saat Iya, itu iya. tuh apa yang dirasakan dan sekarang gimana menurutmu? Oh, ya, ya seperti halnya yang lain ya seneng banget ya excited ya karena zaman itu kan era-era saya era-era 2000-an ya. Era-era 2000-an itu kan semua orang pengen bikin lagu, pengen masuk dapur rekaman. Dan Mm-mm. itu kan pintu masuknya itu kan padet tuh Mas. Akhirnya Mm-mm. yo seneng banget lah akhirnya ada label yang mau, ada yang Mm-mm. mau ngontrak kita, ada yang mau ya awalnya ya seneng banget. Mm-mm. Seneng banget. Walaupun akhirnya yo plekenyi. Itu di album pertama, kalau di album kedua sih biasa aja udah apa nggak se excited yang pertama. Seneng cuman nggak yang kayak yang album pertama. Album pertama kan kita udah harapannya banyak, mimpinya wah sesuk ini gitu. Di Apa album kedua. menurutmu yang tadi kan menariknya Tomo bilang Hmm. ya mak pelkenyi itu adalah ekspresi untuk sesuatu Hmm. yang dianggap fail ya, Iya, iya. dianggap fail. Hmm. Walaupun belum tentu Hmm. fail itu dalam level seperti apa. Cuman tadi Tomo Hmm. menganggap seperti itu. Itu apa yang menurutmu tidak berhasil saat itu? Ya banyak mas faktor. Dulu album pertama itu kebetulan kami rekaman kan teknologi rekaman udah ke digital tuh, di mana-mana udah digital. Kita rekamannya tuh analog mas, pakai pita. Wedan. Sedangkan waktu bikin demo kita pakai digital recording. Jadi Mm-mm. banyak sekali yang kaget gitu loh. Wah ternyata angel, ternyata Oh, gini, ternyata iya, gini. iya, iya. Terus tambahan lagi sekarang udah maksudnya udah istilahnya udah ilmu musiknya udah lumayan, dengerin yang album yang pertama, wah kudu Iya, orang ini gitu. iya, iya, iya. Itu ada itulah penyakit kita musisi yang mengerti produksi dan aransemen musik ya. Kita selalu Iya, gatel untuk memperbaiki yang sudah pernah kita buat. Padahal sebenarnya buat pendengar sih nggak apa-apa gitu ya. iya. Ya mungkin karena dulu kalau dari kacamata saya karena produk band saya itu nggak berhasil, jadi wah ini kudune orang ini, biar kudune ini. Mungkin kalau itu dulu berhasil beda cerita gitu loh. Beda cerita, ya, ya, Beda ya, cerita. benar-benar. Jadi New Days bertahan 2 album ya, secara industri ya, secara albumnya. Dua album, Dua dua album. album Terakhir di dengan Sony dua Music label ya. berbeda. Ya, Ya. 2 label berbeda. Mhm. Eh, Kalau New Days sekarang ada planning apa? New Day sih kemarin sempat reuni tahun lalu, terus Betul, betul. Rame itu ya, meriah ini ya. ya alhamdulillah karena apa namanya ya untungnya ki isih koncone sih oke gitu loh. Yang Mm-mm. nyelamatin juga teman-teman, coba kita nggak punya teman banyak juga ya nggak gimana untungnya sih pada datang sih, Ya makasih lah buat temen, teman-teman temen, Jogja. iya temen sih bisa banyak. Tapi kalau nggak senang musiknya ya nggak akan datang juga sih biasanya. Ya, maksudnya kalau dari video yang saya lihat gitu, karena saya lagi nggak ada, saya lagi di Bali waktu itu. eh, Mereka nyanyinya sambil merem-merem loh, Tom itu Tom. Ngerti Oh, maksudku ya? Dalam buat mereka gitu iya. loh. Iya, ya alhamdulillah lah mungkin bagi mereka kan pas New Days, era-eranya New Days kan mungkin mereka pas awal-awal mungkin lagi dinamika cintanya gimana-gimana, awal-awal mereka berjuang ngeband juga. Terus ya mungkin buat mereka nostalgia juga, kayak seperti kalau saya dengerin Dewa, saya dengerin Sheila on Seven album pertama, mungkin perasaannya kayak gitu gitu loh. Iya, iya. Gitu. Itu yang dibilang musik tuh tembus waktu itu ya.
Jadi Iya, didengar betul. kapan saja membawa kita ke suatu masa di mana kita mendengarkan Langsung lagu itu. gambarnya itu berubah itu loh, langsung gambarnya zaman dulu. Benar, benar, benar. Terus habis New Days, Everlong. New Days itu aku sempet apa istilahnya ada masa aku tuh males ngeband. Wah, Males ngeband. kok Terus bisa main ya? sepeda sama komunitas sepeda itu. Oh, ya, benar, Itu benar, benar sempat juga. Aku ada. ingat itu. Ya, aku ingat itu. Kamu malas ngeband. Yang gemes Ya teman-temanmu itu kan malah. kenapa? Yang gemes teman-temanmu malah waktu itu. Iya itu, wah itu era-era di mana apa ya, nggak pegang duit, main sepeda terus. Kalau dulu kan main ke toko musik, kalau ini nggak main ke toko sepeda. Itu Mm-mm. 10 tahun yang lalu. Tapi Spek. malah dapat teman baru, anak-anak sepeda yang mana kalau aku manggung sama Everlong mereka datang, jadi dapat pasukan baru Oh. gitu. Iya, iya. Yang Itu di luar musik. sepeda Van Halen ya waktu itu ya? Ya Ada ya? betul. Kamu yang buat sepeda Van Halen. Itu sepeda pertama. Habis itu terus baru Everlong, bikin Everlong itu nggak Loh, selang lama. era jadi fotografer juga ada loh Tomo ini, jangan salah. Oh ya, pas kuliah. Setelah Si- lulus malah malah Pramoto Blast. Oke, karyamu yang paling paling yoi ketika menjadi fotografer yang apa? Menurutmu? Jadi waktu itu uh, aku kan seneng banget sama Dewa. Mm, Kebetulan ada temen kita namanya Mas Sony. Itu kan mm, deket sama mm, mm. istilahnya sama Gitaris ya, Sony keluarga gitaris ya. Dewa. Heeh. Terus waktu main di Jogja, Mas, mbok aku nonton cek Sony, Mas, pengen delok. Pengen nonton cek Sony aja. Ya udah Mm, sama Mas Sony diajak. Akhirnya terus berlanjut pas main di Solo aku diajak lagi sama beliau, aku bawa kamera mm, nganu foto di samping panggung gitu, samping foto-foto tak cetak sendiri waktu itu hitam putih. Nah, pas fotonya Mas Tio Nugros itu mm, nganu pas hasilnya dilaleki api itu loh Mas. mm, mm, mm. Terus Pas tak ya, cetakin, pas itu. pas tahun kemudian mereka tur lagi tak kasihin Mas Andra, Mm, Mas mm, ini ada foto aku kemarin motret. Terus ya wes akhirnya mungkin sama Mas Andra dikasih Mas Tio, sama Mas Tio seneng kan. Terus mm, pas Dewa rilis album Atas Nama Cinta yang live itu, mm, mm. fotonya Mas Tio pakai foto saya itu. Willy, masuk album ya fotomu ya? Masuk album. Terus di situ Oh. juga kan ditanya di telepon siapa tuh dulu Mas Stefan lo ya. Mm. Ini kamu mau ditulis siapa Mas di cover Tomo Nyudes gitu ya udah, terus fotografer Tomo Nyudes gitu ada di covernya Dewa. Ya sisan Berarti promo waktu itu. iya, iya, iya. Berarti ada bandmu di albumnya Dewa ya? Ah. Ini pasti yang Sisan. teman-teman yang dengar sekarang langsung bongkar-bongkar gudang nih, langsung cari-cari itu. Yang mana lah pasti langsung Atas gitu. Nama Cinta satu kalau nggak salah fotonya Mas Tio Nugros lagi ngedram itu saya yang Iya, iya. nyupret pakai kamera analog zaman dulu, belum ada digital, belum punya digital saya. Nah, itu dia, itu dia. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang ditangkap Tomo berarti momen sebenarnya ya, momennya. Iya, Ya kan? oh. Artistiknya itu ya sudah by accident karena momennya pas itu. Ya karena yang difoto kebetulan band besar Mm-mm. di panggung yang besar dan lightingnya pasti bagus kan. Iya, Ya wes, iya, ya benar. tinggal ngepastiin ya, iki jedet wes gitu. Nah, kalau Everlong sendiri apa story-nya? Kenapa harus ada Everlong gitu? Everlong kan sebenarnya lahir karena kebosanan saya dengan apa ya, kalau Nudis kan bertahun-tahun saya bergelut dengan lagu-lagu yang slow, yang melo-melo. Aku pengen mengembalikan apa istilahnya kegemaranku dengan musikku yang dulu itu loh. Aku kan Mm-mm. pertama lahir, apa istilahnya pertama ngeband kan di era alternatif, rock alternatif kan. Mm-mm. Mm-mm. Terus pengen itu, terus akhirnya ketemu Helmi terus saya Mm. bikin band terus ketemu terus personilnya siapa tak ngajak teman-temanku aja lah, Mm. teman-temanku Nyudis. Tapi Mm. yang itu pertama si Bonar, Mm. aku ngajak Bonar, terus ngajak gitarnya siapa, oh si Wahyu aja, Stereovila. Kebetulan Mm. waktu itu lagi sama Wahyu, ngajak Wahyu. Terus Mm. drummernya, oh si itu Tutut bagus itu yang suka nongkrong di studionya Ferry, ya wis. Ya udah terbentuk terus. Ya udah terus mainin, waktu itu kan pengennya anak-anak kan mainin Foo Fighters kan. Tapi Ya. aku bilang wah Foo Fighters tuh yang apa yang mengadopsi udah terlalu banyak. Yo saya main Mm. ke maksudnya nggak usah terpaku di satu band aja. Mm. Mm. Kita poem musiknya rock ngono wae lah. Ya wis ya udah.
Terus Mhm. selang berapa waktu, wah ketoknya gitarnya tambah sijine seru iki. Akhirnya aku Hmm. ngajak si Acong, partnerku di New Days dulu. Iya. Iya, ya sebenarnya itu New Days minus vokalis sama drummer. Iya, 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 iya. Ya kalau vokalisnya Sandi sih nggak pas karena arahnya rock kan dia lebih ini Iya, apa oh, si memang, Everlong ini oh, lebih rock. iya, memang Teman-teman mulai tujuannya mau bikin rock. mulai muncul tuh Ian, Yoi, Humar, Mas Humar, Mas Ompong, Ompong, iya, iya, iya. Kak Gembok, Bener ya, Mas Jogja kalau ada udah juga itu. ngumpul-ngumpul gini seru sebenarnya. Duh, saya kangen sekali Jogja. Saya sendiri nggak bisa, belum bisa mengunjungi ibu saya, tapi saya pengen gitu. Tahun depan sudah ada. Iyalah, semoga, semoga. Iya. Oh iya, ada Nah, Elang juga. kenapa? Elang ada di Elang. Oh, ada Lang. Oh, iya, iya, Heeh. iya, iya. Seneng-seneng lah. Nih, terus gini, Mas Tomo, kita kembali ke Mas Tomo sebagai produser ya, yang orang tidak banyak tahu. Taunya Hmm. produser untuk musik iya, tapi ada satu peran Mas Tomo sebagai jingle maker ya bersama partnernya Tama. Iya, Tomtam iya. Production itu ya. Heeh. Tomtam Production. Itu ada akun Heeh. Instagramnya, silakan di-follow. Karyanya Heeh. Tom terpampang di Studios. situ semua Iya, ya. iya. Ada di Instagramnya kan ya, Tomtam apa namanya? Tom Studio ya. Tom Studios. Studios. Tomtam Studio. Tom Studios. Studios. Iya. Nah, Hmm. itu Mas Tomo dan Tama. Tama karena nggak ada di sini, aku nanya ke Tomo. Itu Hmm. langkah apa? Karena itu jauh dari dunia keartisan ya, bukan dunia panggung Iya, itu. iya. Itu dunia Iya. produksi yang istilahnya benar-benar disuruh-suruh sama orang. Aku maunya Iya. seperti ini gitu. Nah, Ya, itu asal klien senang pokoknya. asal klien senang ya. Heeh. Kita menaruh ego kita sebagai seniman agak di belakang Iya. gitu ya. Nah, itu gimana ngejalanin dunia itu? Apa untung ruginya? Apa ya? Ya, untungnya yang jelas istilahnya term waktunya tuh nggak selama kayak kalau kita rekaman rekaman lagu lah, istilahnya rekaman untuk produksi lagu. Kerjanya cepat, Mas. Cepat Oh ya, banget itu malah kerjanya. cepat ya? Cepat. Kalau kerjanya cepat, cuman kadang nunggu klien, feedback dari klien itu aja sih. Nunggu Cepatnya itu klien. gimana? Saya pernah ngerjain tuh lama loh. Maksudnya aku pribadi ya, mungkin karena keterbatasanku ya. Tapi kok bisa bilang cepat itu karena? Ya sekarang kan durasi mungkin untuk apa ya istilahnya untuk iklan-iklan kan paling 30 detik. Terus musiknya kan bukan musik yang harus detail gimana gitu kan. Yang penting kan kita bisa mengisi iki istilahnya kita tuh ngiringi orang ngomong, ngiringi voice over, ngiringi gambar itu loh Mas. Oh, oke, Jadi oke, oke. Suasana. terus nggak butuh string yang harus berapa layer, nggak, ya wis asal kene ono string, kene ono beat, kene ono gitar sekian, kene ya udah gitu toh. Iya, lebih ke mood ya. Jadi mau mood happy, mood sendu atau apa gitu ya. Sendu, terus ya. Oh, itu bisa berhubungan nggak sih dengan aransemen lagu pop yang komersil itu bisa dipakai nggak ilmu tuh atau kebalikannya? Kalau aku bilang sih beda ya Mas, kayak beda dunia gitu loh. Oh ya? Bahkan aku kan, jadi kan waktu nyemplung pertama kali di dunia audio post kan, jadi kan Tama yang sangat mempelajari itu gitu loh. Sedangkan waktu pertama kali aku ngerjain ilmu-ilmu dari apa istilahnya teknik-teknik rekaman dari produksi lagu tuh masih tak bawa gitu loh. Itu nggak efektif kalau dia bilang. Kerasa kok ngono kuwi buang-buang waktu kamu. Wis kuwi wae kok men kowe ngototke gambar ning kene muting ini, maksudnya kayak chord harus gimana, voicing harus gimana tuh nggak kepake gitu. Oh, oke. Jadi pantesan saya kemarin lama ya. Iya, itu sak madya we Mas, sak madya istilahnya ya apa ya itu pokoknya kita ngikutin gambar, ngikutin voice over gitu. Iya. Karena kadang-kadang gini, kalau saya pernah tuh sebel banget revisi cuman gara-gara satu suara bel, ting gitu toh. Itu Ya, memutuskannya 2 gitu. hari gitu loh. Ini kurang apa ya Mas Pongki gini. Aduh apa ya. Akhirnya teman saya yang main keyboard namanya Tommy mau ngusulkan. Oh dia mau kesimpulannya. Udah kasih bel aja di terakhir. Jadi iklannya misalkan sabun apa? Sabun Tomo gitu. Sabun Tomo. Ting gitu. Nah tingnya itu sudah. Ya itu maksudnya gitu doang. 2 hari. Iya, emang kayak gitu Mas. Emang kayak gitu. Jadi tuh kadang kan kita berhadapan dengan klien yang
dunianya bukan dunia musik. Jadi Nah, kita itu harus bisa menerjemahkan apa kekarepane klien gitu loh. iya. Ini kurang harus ada instrumen yang apa motivasi yang apa dia pakai Mm-mm. bahasa mereka sendiri dan kita harus bisa menerjemahkan gitu dan harus bisa mentranslate ke instrumen gitu loh Mas. Iya, Gitu. iya. Nah, Akhirnya saya menyadari itu bukan dunia saya. Jadi banyak kerjaan yang saya untuk yang itu saya nggak ngambil dari produksinya, tapi dari lagunya saja. Kalau produksinya saya oper lagi ke teman aja gitu pada saat itu ya. Jadi karena saya nggak tahan untuk menghadapi klien-klien yang nggak bisa menjelaskan apa maunya, tapi menolak ide saya gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa lah proses itu ya. Nah itu saya baru ngerti juga ternyata tidak bisa diterapkan satu sama lain ya, agak beda dunia gitu ya. Maksudnya Iya, walaupun kalau sama-sama. kalau saya bilang beda dunia. Iya, iya, iya. Nah, ini kita masuk ke cerita Tomo yang mungkin kalau menurut sebagian orang mungkin karena inilah Tomo lebih banyak dikenal. Tomo sekarang sejak beberapa tahun ini sudah sering terlihat di panggung bersama Sheila on Seven, ya. Ya, Band besar kebanggaan kita bersama, sedulur kita semua gitu ya, teman-teman yang juga nongkrong di Alamanda Erosnya. ya, ya. Itu pertanyaan standarnya adalah kok bisa masuk membantu di Sheila on Seven, padahal dalam tanda kutip yang digantikan itu Sakti yang ikonik ya. Ya, ketika Sakti meninggalkan Sheila on Seven, saya sebagai musisi dan sebagai teman ada yang hilang sih memang dari Sheila on Seven. Ritmenya itu, pemain ritme yang pandai ngeritemi apa pas ngeritemi di Sheila ya Sakti itu. Nah, itu sempat kosong beberapa lama, lalu Tomo masuk gitu. Nah, itu kenapa bisa Tomo yang dipilih, tahu nggak kira-kira? Jadi pertama gini, waktu itu siang-siang pokoknya saya lagi makan soto sama teman-teman. Soto meneh. Dapat telepon. Ya itu dapat Terus? telepon dari duta terus beliau bilang, kamu bisa main sinte nggak? Sinte yang kayak apa dulu? Yang isian sinte simpel-simpel aja. Ya tak Synthesizer belajar maksudnya beliau. ya, keyboard misalnya. Synthesizer. Bisa nggak? Yo iso tapi yo mung 3 jari itu akan nggak bisa main keyboard. Terus nek ngewangi gelem ra buat event. Jadi waktu itu Sheila on Seven akan ada event With the Fest namanya, main bareng band-band internasional, ada 1975 terus Breakbot. Tahun berapa itu? Terus 2016. Oh, oke. Terus mereka pengen ada sedikit instrumen tambahan di Sheila on Seven biar kelihatan seger gitu. Nah, tunggu, ini kan aneh. Kamu kan bukan pemain keyboard, tapi Duta nanyanya bisa main synth apa enggak? Jadi kebutuhannya gimana tuh? Nah, terus gini sekalian membantu untuk aransemen lagu buat live. Oh, jadi malah membantu aransemen buat live-nya. Buat live jadi waktu itu yes ngene wae kan aku tak bikinin sampel aransemen untuk live sekalian tak isian sinte yang bakal tak mainin kayak apa. Ya wes terus itu aku bikin tak presentasikan ke mereka. Ya wes terus akhirnya di With the Fest lah kita main di With the Fest, terus setelah itu ada panggung lagi aku masih diajak terus pada akhirnya pas terakhir di Bekasi ya aku bilang terus iki aku wis to maksudnya lah kowe piye ya nek misale aku arep dijak terus kowe tak prioritaske ya aku nggak nyesen di mana-mana, aku di kamu aja. Wow, sebuah pernyataan yang berani loh itu Tom. Mengingat Anda adalah termasuk season player yang rebutan orang-orang loh, ini kesaksian saya aja sempat nggak kebagian. Oke, lanjut ya wes terus akhirnya ya udah sampai sekarang ikut mereka dengan ya posisi synthesizer, main akustik sama bantu bikin aransemen buat live mereka, lagu-lagu lama di aransemen ulang gitu. Pertanyaan saya bukan sebagai teman ya, sebagai fansnya Sheila on Seven. Loh, kenapa harus Mas Tomo yang mengaransemen? Kan mas-mas yang lain bisa gitu. Mungkin karena apa ya? Mungkin pengen orang baru dengan isi kepala yang beda dengan mereka. Mereka kan mungkin udah bertahun-tahun. Istilahnya masuk akal.
itunya pengen ada orang baru lagi gitu lah yang mungkin mungkin bagi mereka kan, wah sopo ngerti iso nggawe sesuatu sing beda gitu. Jadi Mungkin itu. freshnya yang dicari ya. Terus kebetulan kan aku sama mereka juga dulu pernah beberapa kali bantu juga atau zaman dulu banget. Aku sama Ferry juga deket banget. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Ferry adalah pemain keyboard yang sesungguhnya di situ ya. Nah iya, dia udah 15 tahun di sana. Nah, makanya itu Duta mendatangi Tomo nanya bermain synthesizer padahal sudah ada pemain keyboardnya di situ Ferry gitu. Iya. Uh, Jadi ya kalau Ferry kan lebih ke sound-sound yang organik ya, piano, string, iya iya. organ. Itu Mas Fuli nanya kok nggak ada snack-snacknya ini Bung katanya. Banter banget nih ngomong mesti. Ngetik banter banget. Karo dur. Sementara di samping sana di pojok sedikit gelap Mas Fanani senyum-senyum sendiri gitu. Sorry ya guys kalau kita terlalu internal bercandanya, tapi ya gimana ya? Wong kita berapa belas tahun ya sama-sama nggak pernah terpisah loh kita ini, nggak pernah putus. Iya, tiap hari ki ono wae sing diomongi. Nek ngrasani negara yang ngrasani kancane ya ta. bahkan ngrasani koncone sing ning kono, ning grup kuwi. Wah, jadi akhirnya Tomo kan sebelum menjadi session player di Sheila on Seven juga adalah tim intinya beberapa musisi lain ya. Bisa sebut siapa aja yang signifikan? Firza yang saya tahu salah satunya. Firza sih yang lumayan lama, terus itu Firza terus Vidi Aldiano juga sempat, Petra Sihombing pernah di awal-awal karirnya pernah. Oh ya, iya. Itu udah tinggal Mas Jakarta Pong, berarti? Mas Pong. Apa? Udah tinggal Jakarta? Ya masih bolak-balik. Waduh, kesel banget ya. Ya sama saya juga pernah. Bahkan gini, teman-teman saya mau cerita sedikit ya. Jadi kita manggung di kota mana gitu, saya lupa. Di luar Jawa lah pokoknya. Nah, tiba-tiba habis soundcheck nih, bukan pas soundcheck, sesudah soundcheck beberapa jam sebelum manggung saya datang ke Tomo, saya bilang, Tom, saya mau nyanyi Samudra Mengering. Tapi untuk nanti malam itu kota apa ya? Padahal nggak ada di songlist. Kendari. Padahal nggak ada di songlist. Nah kita cuma berdua aja. Kendari. Langsung keringet dingin Tomo nggak ngobrol, langsung ngulik. Karena gini, saya sengaja nodong karena saya tahu Tomo bisa gitu loh. Jadi bukan, ya nggak tahu ya, Tomo itu ngefans sama kakak-kakaknya, lagu-lagu kakak-kakaknya. Jadi untuk kenal lagunya udah nggak masalah ya Tom ya. Kayak sama Sheila kan nggak masalah, sama pengenalan lagunya udah nggak masalah. Nggak masalah, jadi emang ya kalau kayak Sheila on Seven dari album pertama sampai sekarang kan saya emang ngikuti gitu loh. Bahkan dulu sempat ada kejadian, Eros mungkin lupa. Eros kan dulu sering nyanyi lagu-lagu barunya di Alamanda, ingat nggak Mas Tong? Ingat, ya. Pegang gitar dia nyanyi Greng-Greng Ngatu. Aku pernah suatu hari dia itu pas mau album Pejantan Tangguh, dia itu gitaran lagu Brilian. Tak matke terus tengah ngomah tak golek ini. Isuke beberapa hari kemudian Eros main lagi, aku main lagu itu. Wah, kowe ngerti lagu kuwi kawan di. Lah kan ini gitaran. Kowe dan kowe. Mbok goleki to lho, ayo tak goleki ta. Iya, itu bentuk keisengan yang tak bermanfaat tapi lucu sebenarnya. Dulu Eros mameri saya ini pengagum rahasia sebelum rilis. Oh iya. Ya, di Alamanda itu pernah. Pemuja rahasia. Itu lagu yang dia bilang gini, kalimat pembukanya gini, Eros ini jadi ngomong kan, saya bilang kita jadi ngomongin teman sendiri. Si Eros ngomongnya gini. Ini sebelum dinyanyikannya, ini lagu akan berkurang enaknya 30% karena bukan Duta yang nyanyi. nanti akan enak 100% kalau sudah Duta, katanya gitu. Jadi ngomongin temen. Nah itu dia. Jadi ya di Alamanda, kita kembali ke Alamanda ya. Banyak kejadian-kejadian ajaib seperti itu yang apa ya, berkesan, yang kadang-kadang yang mengalami sendiri lupa gitu. Kalau sama
ada cerita lain nggak selain yang cerita Eros itu? Tomo ada cerita yang bisa disampaikan nggak tentang The Alamanders ini? Apa ya? Lupa ya Mas, wong saking akeh. Setan-setan, horor-horor. Horor-horor ada Oh, nggak? horor, aku alhamdulillah di sana nggak pernah ketanggor kalau urusan horor itu. Oh, kalau gitu kita masuk ke lagu Alasan Heeh. Bertemu ya. Lagu Alasan Ya. Bertemu yang menjadi single di Alamanders ya. Hmm. Nah, pada saat kita membuat lagu itu kan memang seperti yang sudah diceritakan di episode yang sudah-sudah, semuanya terjadi tanpa rencana, begitu saja terjadi dalam suatu pertemuan Zoom ya, Tom. Ya, Nah, ya. terus kita tahu nih, aku sih dalam hati sudah tahu, nanti pasti yang ngerjain Tomo, dan aku pengen Tomo gitu. Nah, itu kan kamu ditunjuk, didapuk ceritanya, Tom. Itu Ya, gimana ya. rasanya, Tom? Kamu mendapat amanat untuk mengerjakan lagu yang diciptakan oleh Eros, Indra Deren, saya, dan Dori Sukamti. Ya, apa ya? Ya itu tantangan yang istilahnya lumayan berat ya karena saya harus membuat komposisi untuk orang-orang yang biasa bikin komposisi enak lah gue loh. Hmm. Hmm. Sampean kalau bikin lagu enak, Indra enak, Eros enak, itu lagu-lagu ini enak. Yaitu aku kudu kudu iso gawe sing istilahnya beda tapi tetep enak, maksudnya ojo nganti kehilangan enaknya gitu loh. Yaitu Ya. dan Jadi yang bebannya di situ ya. Bebannya gimana uh, enaknya nggak hilang gitu ya. iya ya, biar band tetap enak tapi menyuguhkan sesuatu yang baru gitu loh. Baru untuk Referensimu mereka. apa? Referensimu apa aransemen itu? Kalau teman-teman belum dengerin, silahkan dicek di semua platform digital. Ada lagu Alasan Bertemu dari di Alamanders. Di Alamanders itu nama untuk project ini. Nah, itu referensimu apa bikin itu waktu itu? Referensi karena aku melihat mas-mas ini kan tumbuhnya di era 90 yang akrab dengan musik rock ya. Ya aku Mm-mm. sih nafas rock, lebih memunculkan nafas musik rocknya istilahnya kayak zaman itu kan ada Bon Jovi, Def Leppard yang mungkin semua mas-mas suka gitu loh. Aku. Kalau udah Aku. band-band itu aku. Kan maksudnya kan apa biar biar soulnya itu relate relate dengan musiknya itu loh dengan zaman-zaman Iya. zaman seperti musiknya itu. Kalau aku bikin kayak Post Malone, kayak Billie Eilish kan nggak lucu kan, wis dudu zaman itu Iya sih, iya. dan maksain bukan itunya. Maksudnya nanti kitanya jadi mengernyitkan dahi ya. Si piye le ngepas iki angel gitu ya. Bajunya jadi Mencoba modern tapi malah aku malah ra kecanda itu loh istilahnya kalau iya sih. Iya, karena itu lagu sebenarnya kan mengandalkan semangat ya, bukan ya bukan betul. semata-mata melodius aja, tapi cerita Oh, lagunya itu yang harus sesuai dengan ya, ya yang ingin disampaikan. Benar juga, ya betul. tidak menyangka. Sebenarnya kalau kita dengar cerita-cerita seperti ini ya, hampir semua yang Tomo rancang itu sudah mulai terjadi satu persatu loh. Contoh ya, pengen gitar Les Paul, ya dapet. Itu Let's dia say, Mas. apa? Kenapa? Itu aku ya apa namanya Gusti Allah ki istilahnya pelan-pelan ini mewujudkan apa yang istilahnya umatnya inginkan itu loh. Ya nek kalau saya kan pengen Les Paul duwe. Wah aku mbiyen nih pengen ben-benan mlebu metu bandara nggawa hardcase Go ning kutho Hardcase. ya kesampean walaupun nggak sama bandku sendiri gitu loh. Ya, Ya, hidup sebagai anak band dialihkan gitu. dengan bentuk yang lain gitu loh, diwujudkan Ya, di kenyataan yang lain gitu. ya. Terus berbicara mengenai fotografi, fotografer saja, fotomu tuh bahkan masuk ke salah satu band favoritmu, cover album lagi di dalam, ya kan? Itu kan gendeng ya. Terus Ya, kemudian sebagai produser, kamu sudah berdiri di AMI Award untuk lagu kalau ini perlu saya luruskan sebenarnya di Sheila Seven di film favorit saya bukan sebagai produser tapi musik director. musik director. Yang Oke. sebagai produser adalah mereka berempat. Tipis-tipis lah, tipis-tipis. Ya, ini lebih mengerucut aja. Betul. Sebagai arranger, Ya MD sih sebenarnya. Jadi kan MD, kalau ya. saya cerita tentang film favorit itu saya dikasih demonya sama Eros udah berbentuk
ada beatnya, ada bass, ada gitar, ada sintenya. Hmm. Nah, saya mengembangkan dari itu, dari yang Eros bikin segini, saya kembangkan jadi segini, istilahnya gitulah. Ya, ya, ya. Soundnya, instrumentasinya gitu. Berarti masuk ke produksi ya sebenarnya ya. Ya, ya, Kalau directing. itu AMI Award itu atas nama apa? Atas kategori apa? Aku lupa ya kalau AMI Award. Produksi kalau nggak salah. Produksi Produksi. ya. Iya. Iya, ya itu. Artinya pekerjaanmu sudah diakui oleh suatu badan yang legit yang menjadi wakil dari insan musik Indonesia. Betul nggak? Kan ke situ artinya. Ya, alhamdulillah. Tapi kan Kurang lebih ya. sebenarnya kan Kerja timnya itu loh. yang bikin legit kan brandnya. Ya, tetap aja Tom. Nggak ada orang yang dikasih kursi itu kok saat itu. Gitu kan. Ya, Terus, alhamdulillah lah ya. iya. Terus bicara sebagai gitaris session ya sudah menjadi session player dari salah satu band papan atas di Indonesia. Maksudnya udah di situ gitu. Ya, dan bekerja sama dengan beberapa musisi yang memang sudah sah di bidangnya gitu loh. Jadi pencapaianmu sebenarnya sudah sampai sana. Yang ingin saya ganggu itu adalah keinginan melihat Tomo sebagai Tomo Widayat sebagaimana saya melihat, misalkan nih, ambil contoh ya. Saya melihat Slash sebagai Slash, bukan Slash Guns N' Roses atau Slash-nya Velvet Revolver, tapi Slash gitu, yang penampil tunggal gitu. Nah, kan sempat buat yang album dengan Alamanda yang pertama ya, Sentimental Twilight, itu salah satu komposisi instrumental yang dibuat oleh gitaris Indonesia yang menurut saya salah satu yang epic ya dari segala sisi gitu. Sempat dipanggungin nggak lagu itu, Mas? Sentimental Twilight itu? Sempat di eventnya HN Gitar. Oh, event food. Oh. Sempat berapa kali ya? 3 kali ya. Dia aku manggung di Kebumen. Di Kebumen aku bawain itu. Terus di mana di HN Gitar, terus ada event di Mall di Jogja pernah. Itu 3 kali aku manggung bawain itu. Dan setiap mau manggung bawain Sentimental Twilight itu aku kayak mau ujian pendadaran, Mas. Jadi belajarnya berhari-hari beneran. Iya, memang ya karena itulah kompleksitasnya itu yang membuatnya istimewa. Kalau menurut saya sih itu memang kalau aku ya pengamat musik, kalau aku menempatkan diri sebagai Benz Leo misalkan ya, pengamat musik gitu misalkan, didengar enak, dimainin susah, tapi didengarnya enak kan, rumusmu kan itu kan sebenarnya. Untuk dimainkan tuh perlu skill tertentu, tapi didengarkan harus tetap enak kan gitu. Iya, kalau itu sih lagu itu sih sebenarnya secara teknik nggak nganu ya Mas, secara teknik sih nggak jelimet ya, cuman capek Mas, isinya bending tak. Iya. Itu lebih ke endurance. Itu aku bahkan waktu take itu aku sampai break 5 hari karena cedera, karena jariku cedera. Iya. Pernah itu aku rekaman di Studio 18 di Jakarta. Itu sampai bener-bener cedera, jadi wah break sih sakit banget jarinya. Iya. Itu baru kita ya, belum Slash ya. Nah, kalau Slash mungkin cepet lah. Cepet dong, bayarannya cairnya cepet deh. Ya, Sentimental Twilight itu adalah menurut saya salah satu. Kalau teman-teman yang di sini belum tahu lagu itu, segera di browsing ya, Sentimental Twilight. Di Spotify ada, di YouTube ada, by Tomo Widayat. Nah, itu yang kalau aku sebagai, menurut aku tinggal itu Tom, namanya validasimu sebagai gitaris, musisi gitaris ya, musisi gitaris gitu. Solo, bukan solo, tidak harus solo album, tapi karya instrumental yang menunjukkan kepiawaianmu main gitar itu loh. Ada rencana ke sana nggak sebenarnya? Atau gimana? Atau itu mengalir aja atau gimana? Ada. Tapi sebenarnya aku sih lebih suka itu Mas, lebih suka karya yang bervokal daripada sebenarnya. instrumental ya. Balik lagi ke obrolan tadi sebagai songwriter itu ya. Aku lagi bikin. Lagi bikin udah take drum, udah take bass, tinggal ngisi gitar sama ngisi vokal. Wis, itu ngeri. Lah vokalnya siapa? Vokal sendiri? Ada, nanti aku ajak temen lah, salah satu temen. Kalau aku nggak
nggak memungkinkan buat nyanyi. Aku kan gitar baik. Oh, belum pede. Tapi bikin lagu yang kamu bisa nyanyi juga lucu juga. Pengen sih nanti suatu saat bikin sih. Tak mengumpulkan keberanian dulu. Semua idola gitarmu tuh bisa nyanyi kecuali Slash ya. Slash nggak nyanyi ya dia ya. Nggak nyanyi, Eddie Van Halen juga nggak nyanyi. Oh iya, Eddie enggak. Tapi ada sih, Nuno ada nyanyi. beberapa sedikit-sedikit ada sih Eddie Van Halen. Iya. Nuno, Kotzen nyanyi. Iya. Terus Paul Zack Wild Gilbert nyanyi. Iya sih. Iya. Iya. Itu seru-seru sebenarnya. Tapi itu udah berapa lagu, Mas Tomo? Ini udah jadi kalau yang aku mau ngeluarin satu dulu Mas. Soalnya kan kemarin drumnya tuh drum asli, jadi aku harus ngumpulin dana buat studio kan. Iya. Bulan baru cukup buat satu lagu dulu. Yang main drum boleh tahu siapa? Wow, Tony dong. Drummer kita bersama. Tony dong. Tidak lain tidak bukan. Tidak lain tidak bukan. Lah gimana ya? Yang bisa mesin kayak itu kayak dia ya. Nah iya, makanya. Tapi iya loh, saya sebagai penyanyi ya yang posisi di depan gitu, frontman lah istilahnya kalau dalam bermusik itu di panggung. Saya tuh butuh banget drummer yang bisa membuat saya nggak harus nengok ke belakang tiap 1 menit gitu loh. Yang pokoknya aku bisa percaya, itu susah ya. Iya, susah. Dulu saya dapatkan dari Carlo Jikustik ya, dari Ngave, Jikustik 8 album itu saya sudah tinggal fokus gitu, bisa main drum. Terus akhirnya saya kenal Tony. Itu juga bagian level yang sama, saya pikir wah ini orang bisa diandalkan. Tony Sukamti sekarang ya, namanya. Tapi karena Tony udah sering nggak bisa, akhirnya saya cari drummer yang bisa punya feeling yang sama seperti itu. Akhirnya ketemu Jack gitu, Jack Montraver. Jack itu sangar itu, dia versatile juga. Syaratnya jangan kecapean aja dia. Kalau habis manggung mana itu kalau kecapean, nah itu. Tapi kita selalu ketawa-ketawa. Tapi itu sama stylenya, sama dia bisa membuat kita nyaman. Nah itu kalau aku sih drummer. Makanya nggak heran kalau Tony lagi ya yang ditunjuk ya. Ngeri. Jadi tuh belum tahu kapan rilis? Tahun depan sih mungkin. Insya Allah sih bulan 2 mungkin. Oke, terakhir Mas Tomo. Apa yang kira-kira Mas Tomo bisa share atau bagikan ke teman-teman yang baru start ngeband? Saya yakin di sini banyak yang lagi nonton juga yang baru start ngeband terus Mas aku kudu piye yo Mas, nah, kayak gitu-gitu. Apa yang bisa di share? Apa ya? Ya kalau ngeband sih, ya kalau sekarang banyak sekali platform, banyak sekali kanal digital, yo bikin karya kalau aku bikin karya sebanyak-banyaknya, terus bergaul, yang penting bergaul juga penting banget. Networking, kenal sopo-sopo, nongkrong lah istilahnya. Sama itu tadi kayak wawasan musiknya di-upgrade. Misalkan gimana tuh? Wawasan musik di-upgrade itu contohnya gimana? Ya misalnya kan semakin kita banyak referensi kan, semakin kita banyak dengar musik kan akan semakin banyak istilahnya apa ya? Semakin bijaksana lah Mas. Dalam menganuki engko ono wae sing kalau pas kita berkarya tiba-tiba kayak ngono asik ya. Walaupun itu di luar aliran kita, di luar musik yang kita mainkan, tapi engko ono wae hal yang seperti itu yang nyangkut tuh pasti ada. Referensi itu penting. Iya. Ini Mas Tomo ini pernah menunjukkan ke saya lagu pop Jawa. Apa? Bukan keroncong, apa namanya Mas? Pop Jawamu itu? Endi ya? Congdut. Ya, campur sari. Campur sari. Ini termasuk yang habis main Everlong memperdengarkan campur sari ke saya. Ya ampun. Ki bocah jantan. Tapi menunjukkan tongkronganmu itu macam-macam itu kan sebenarnya yang ingin disampaikan. Ya itu ya intinya kan kok saya kalau bisa semua musik kita tuh suka gitu loh. Ya, soalnya ben ono orderan ora kaget Mas. Lah aku gaweane dangdut, wah dari ora tau ngrungokne dangdut kan repot to, ilang sak gawean.
Iya, iya, iya. Ini selama pandemi apa planningnya Mas Tomo nih? Kalau di rumah sama keluarga kan sudah pasti ya, tapi untuk Iya, musik-musik nih ya. piye? Planningmu gimana? Musik Karena sih aku monggo monggo. oh, aku fokus sama Tom Tam Studio sih. Hmm, Fokus-fokus bikin kerja di Tom Tam, ngerjain kerjanya Tom Tam. Terus artinya selebihnya ya nggak aku terpengaruh ya, ngulik nggak dulu. terpengaruh, sorry, nggak terpengaruh pandemi ya kalau di Tom Tam Studios ya. Alhamdulillah jalan Mas. Walaupun Iya. sebenarnya sih ya ngaruh tetap ngaruh ya, cuman alhamdulillah ada aja tiap bulan Mhm. Oke gitu. oke. Ikut seneng dengarnya. Karena Alhamdulillah. gini, ketika ada iklan ini di TV terus iki kancaku sing gawe, aku bangga setengah mati. Tahu ngerti dalam istilah kata, ngerti cili aneh kan lucu ya kayak gitu ya. Aduh, ya aku seneng gitu. Wah, ada iklan iklan baru nih. Wah, ini si Tom Tam nih, aku seneng dengarnya. Iya, iya, iya. Terus berarti berarti sebenarnya ya ini juga masukan buat para musisi ya. Nggak tahu ya, tanpa bermaksud menggurui, tapi di masa yang serba sulit ini kata orang, industri hiburan sedang stop. Akhirnya kelihatan mana yang ubet, mana yang enggak ya Tom ya. Mana yang Ya, malas gitu, mana yang memang oke, aku bisa apa gitu. ya sebenarnya sih apa ya? Ya nek iso ki orang misal kalau buat anak band ya nek iso aja sebagai kowe iso ngeband kamu bisa pegang alat kalau bisa itu jangan cuma itu kamu harus bisa bikin aransemen kamu harus bisa bikin Hmm, istilahnya ngerti teknik rekaman iso ngerekam lah sila gitu itu nanti kalau ada gini-gini tuh nganu banget tuh, nulung banget lah berguna. sila Iya, oh, iya, kalau kita cuma sekedar sebagai player ya ya nanti kalau ada something happen kayak gini kan ya repot gitu loh. iya, iya benar-benar. Mas Tomo, thank you banget. Ini tadi latihan, jadi kita ulang lagi dari depan ya. Oh siap Sekali siap lagi. oke harus sama loh kata-katanya harus Harus sama sama. loh. Wes tak tulis sok mau steno. Kalau enggak Steno. nganu aja di di apa namanya di play audionya kita umi aja Oh lip iya, sync lip aja sync ya. iya Iya, ya. iya, iya. Tadi sebenarnya waktu awal-awal interview aku tadi mau nanya, Mm-mm. do you want to do it in English atau in Indonesian? Harus tadi gitu ya. Oh English English. wah Terus Tomo bilang, nggak tahu nih di New Zealand ini agak koneksinya agak kurang nih. Nah, aku tuh ngono ya, ben kata, oh, wangun. Tom, suwun ya. Suwun aku sing nuwun ngobrolnya. mas aku Mm-mm. yang makasih Ini biar apa itu Ian, iki komennya ya siap dibaleni saka awal. Oke, ya itulah. Teman-teman yang belum mendengarkan di Alamanders, Alasan Bertemu, silakan coba diklik, dicari di berbagai platform digital. Juga Sentimental Twilight karya Tomo Widayat, selain karya-karya yang lain. Oke, thank you Tomo. siap Sampai ketemu lagi thank nanti you di mas lain Pong see kesempatan. you sehat-sehat mas Pong salam buat keluarga. Oke, sampai-sampai. Wow, ya. Tadi dengan Tomo Widayat teman-teman. Lucu ya. Kadang-kadang kita sudah berteman sekian lama, tapi banyak hal baru yang baru ketahuan setelah kita bikin interview seperti ini. Tapi apa yang tadi dikatakan oleh Tomo Widayat banyak sekali berguna buat teman-teman yang baru mendengarkan. Mungkin mau menerjuni dunia musik, menekuni dunia musik, monggo. Bisa di play lagi nanti. Nanti akan diupload di YouTube dan juga di GTV di akun ini. Terima kasih teman-teman. Selamat berpisah. Sampai ketemu lagi di Pongki Barta crossover selanjutnya. Bye bye.